Mohon bersabar ya. Ini ya, bismillah. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Tsumma amma ba'd. Yang kami hormati Ketua STAI Al-Hidayah Bapak Ustaz Dr. Unang Wahidin MPDI, yang kami hormati dan muliakan seluruh mahasiswa mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat bergabung di program LDTBA di bidang tahfidz Al-Quran, yaitu bimbingan tahsin ya Al-Quran Al-Karim. Dan insyaallah ta'ala malam ini, malam Senin, adalah malam perdana kita untuk memulai ya program bimbingan tahsin Al-Quran ini. Baik, sebelumnya kami informasikan program bimbingan tahsin Al-Quran ini ditujukan atau diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi STAI Al-Hidayah Bogor, baik yang mereka mungkin kemarin ketika sudah tes baca Al-Quran, bacaannya sudah tahfidz ya, sudah bagus dan masuk ke kelas tahfidz, yang insya Allah nanti sebentar lagi kita akan umumkan siapa-siapa yang nama-nama mahasiswa yang masuk kelas tahfidz, bimbingan tahfidz. Nah, ataupun yang mungkin bacaannya masih belum tahfidz sehingga harus diperbaiki bacaannya. Jadi program bimbingan tahsin Al-Quran ini terbuka untuk semua kalangan mahasiswa, lintas prodi dan lintas kemahirannya. Artinya yang sudah mahir ataupun yang belum mahir baca Al-Quran itu dipersilakan boleh untuk mengikuti program bimbingan tahsin Al-Quran ini. Dan kami informasikan juga ya bahwa teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu program yang terbaru di LDTBA dan perdana dilaksanakan selama LDTBA ini berjalan, sehingga teman-teman diharapkan untuk bisa istiqomah ya belajar secara kontinu di program bimbingan tahsin ini. Dan harapannya ke depannya mudah-mudahan teman-teman dari program ini bisa baca Al-Quran sesuai dengan standar ya, standar daripada tahsin tartil Al-Quran riwayat dari Imam Hafiz An Asim ya dengan Thariq Asy-Syatibiyah. Nah, sebelum saya mulai, teman-teman saya himbau ya untuk menonaktifkan mikrofonnya, kecuali nanti ketika saya minta untuk diaktifkan untuk praktek ya baca Al-Quran, silakan nanti diaktifkan. Nah, ketika nanti di sesi materi, mohon tidak diaktifkan mikrofonnya, cukup disimak dengan baik ya, dengan benar. Nanti di akhir materi ada praktek. Nah, nanti ketika praktek teman-teman baru dibuka mikrofonnya untuk membaca bacaan yang akan kita praktekkan. Jadi teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan tahsin Al-Quran ini insya Allah kita mulai dari dasar tahsin Al-Quran dasar secara teori dan praktek. Jadi nanti metodenya saya akan menjelaskan teori-teori terkait dengan ilmu membaca Al-Quran, yaitu dari tahsin tajwidnya. Dan setelah itu nanti teman-teman diminta untuk aktif ya serta dalam praktik membaca Al-Qurannya. Nah, sehingga diharapkan program ini terasa manfaatnya ya oleh semua mahasiswa dan mahasiswi di semua prodi ya, semua jurusan seperti itu. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana undangan yang sudah kami sebar kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi bahwa malam hari ini kita akan melangsungkan kegiatan program bimbingan tahsin Al-Quran ya dengan tema yang tadi sudah kami share ya teman-teman sekalian. Tema yang akan kita angkat ya pada kesempatan malam hari ini
yaitu pengantar tahsin Al-Quran dengan riwayat Imam Hafiz dan Asim Torik Syariyah. Ya, ini tema yang akan kita angkat, kita kupas, kita bahas, dan kita praktekkan pada kesempatan malam hari ini sampai beberapa menit. Ya, teman-teman untuk ya, dan nanti insya Allah kalau teman-teman membutuhkan slide ya, materi ya, atau PowerPoint materi yang nanti ya, karena misalkan sudah penuh ya grup yang pertama, nah kami punya grup yang kedua, itu nanti teman-teman bisa masuk di grup ya WA LDRBA di yang kedua ya, karena memang kapasitas grup WA itu kan sekitar 250-an ya, 250-an mahasiswa. Jadi total mahasiswa kita tentu lebih dari itu ya, sekitar 3 sampai 400 ya mahasiswa yang aktif di tahun akademik ini. Sehingga teman-teman yang mungkin punya kendala grup WA-nya misalkan sudah penuh gitu ya. Nah, ini saya akan share di kolom chat ya, di kolom chat Google Meet. Teman-teman bisa ya untuk mendapatkan informasi, termasuk adalah materi ya, materi kajian atau tahsin pada kesempatan malam hari ini ya. Nah, untuk absensi juga ada, nanti teman-teman saya akan kirimkan link absensi kehadiran yang aktif untuk kegiatan malam hari ini. Tentunya absensi yang berlaku di program tahsin Al-Quran ini tidak bersifat penekanan sebagaimana program pengajian LDTBA ya, setiap hari Sabtu malam Ahad ya. Karena pengajian itu sifatnya wajib ya, sebagai syarat sidang komprehensif dan sebagai pengaruh nilai dari mata kuliah Islamic Worldview. Nah, adapun untuk bimbingan tahsin ini, nah, jadi teman-teman tetap dianjurkan untuk mengisi absensi sebagai data dari kami ya, dari LDTBA untuk mengevaluasi ya kehadiran dari semua mahasiswa dalam setiap program bimbingan yang diselenggarakan oleh LDTBA. Baik, alhamdulillah sudah ada 84 ya mahasiswa yang bergabung pada kesempatan malam hari ini. Kita sudah di pukul 20:10, langsung saja tidak panjang lebar kita akan mulai tampilkan ya slide tentang bimbingan tahsin Tafsir Al-Quran pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Baik, saya akan tampilkan. Mohon izin nanti sampaikan atau dikomentari kira-kira sudah tampil atau belum slide-nya. Kemudian kalau sudah tampil, apakah gambarnya jelas ya, atau sebaliknya belum tampil. Nah, nanti mohon teman-teman bisa sedikit menyampaikan ya. Baik, apakah sudah tampil di layar kaca teman-teman? Sudah Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih ya atas respon dari teman-teman sekalian. Nah, ini adalah slide dari materi kita pada kesempatan malam hari ini ya. Saya akan tampilkan lebih perbesar lagi biar teman-teman bisa melihat ya lebih jelas ya. Baik, sebentar. Nah, ini ya. Baik, sudah terlihat lebih besar atau malah hilang gambarnya? Belum Ustaz, belum Ustaz. Belum. Di yang lain? Sudah Ustadz, sudah lebih jelas, sudah ada. Sudah jelas. Jelas.
Sudah ada, Udah Ustaz. ada Ustaz. Sudah jelas Ustaz. Sudah jelas ya. Baik, alhamdulillah. Bisa saya mulai ya materinya ya. Ya, silakan Ustaz. Ya, baik. Di layar kaca teman-teman sudah tampil sebuah slide yang pertama, yaitu di cover ya. Materi kajian kita malam hari ini, pengantar tahsin Al-Quran, riwayat Imam Hafiz ya, An Asim dengan Thariq Asy-Syafi'iyah ya. Adapun yang menyampaikan materinya langsung adalah saya sendiri, Budi Setiawan MAG, selaku dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan materi tahsin ini lebih dalam dan lebih panas lagi seperti itu ya, maka kita akan menyamakan persepsi dulu ya, menyamakan persepsi mindset kita tentang ya, sehingga kesamaan persepsi inilah yang nanti diharapkan teman-teman bisa kami bawa untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan standar ya bacaan Al-Quran yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz An Asim Thariq Asy-Syafi'iyah ya, seperti itu. Nah, mula-mula yang pertama ya, kita akan membahas tentang apa itu tahsin ya kan, kemudian apa itu tajwid ya, apa itu tartil. Nah, ini mungkin jadi bahan menarik untuk kita bahas ya. Tentang ada nggak yang mau menanggapi kira-kira? Ada nggak yang tahu di antara teman-teman apa itu tahsin, apa itu tajwid, apa itu tartil? Apakah mereka ini satu kesatuan yang sama, memiliki makna yang sama, atau punya arti yang berbeda-beda ya, yang tidak ada korelasi satu dengan yang lainnya? Kira-kira ada yang mau menanggapi? Silakan dibuka mikrofonnya. Halo? Halo, cek 1 2. Ya Ustaz. Iya. Ya Ibu, gimana Ibu? Kira-kira ada nggak yang bisa menanggapi apa itu tahsin, apa itu tajwid, apa itu tartil? Tajwid itu membaguskan Ustaz. Membaguskan. Oke, kalau tajwid, kalau tahsin? Tahsin perbaiki bacaan Ustaz. Perbaikan bacaan. Membaguskan, memperbaiki. Oke, ya. Kalau tartil Ibu-ibu, Bapak-bapak? Tartil itu. Baca Apa itu Al-Quran sesuai tartil? dan pelan-pelan. Membaca Al-Quran sesuai apa? Kaidah-kaidah dengan kaidah dan hukum tajwid. Sesuai ibadah. Sesuai dengan Kaidah. sesuai dengan apa? Kaidah-kaidahnya Ustaz. Sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Iya. Ya, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kita bahas di sini, saya tampilkan slide berikutnya. Nah, ini ya. Apa itu tahsin, tajwid, dan tartil Al-Quran? Nah, ini mungkin satu hal pertanyaan yang harus kita jawab bersama, dan kita harapkan memiliki namanya persepsi ya, pengertian definisi istilah yang sama ya terhadap jawaban dari pertanyaan berikut. Nah, tahsin ya, tahsin itu kan diambil dari bahasa Arab ya, Allah Subhanahu wa taala, dari kata hasana ya, hasana yuhassinu tahsinan ya, artinya apa? Memperbaiki atau membaguskan membaguskan bacaan ya. Itu yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan makna tahsin itu sendiri ya, secara secara bahasa. Jadi dari kata hasana
ya. Hasana yuhasinu apa? Tahsinan. Memperbaiki bacaan. Nah, sekarang apa itu tajwid? Nah, ini namanya memperbaiki bacaan, gitu ya. Sekarang kalau tajwid, nah tajwid itu diambil dari bahasa Arab, ya kan? Nah, kira-kira apa pengertian dari dari tajwid? Ya. Nah, tajwid itu secara bahasa, secara lugotan, ya, itu diambil juga. Ya. Tajwid itu disebut juga dengan istilah yang lainnya disebut dengan namanya tahsin juga. Jadi tajwidu lughatan at-tahsinu, ya, yaitu disebut juga dengan istilah namanya tahsin. Ya, tahsin itu tadi memperbaiki, ya. Yuqalu jawwadar rajulu asy idza ata bihi jayyadan, ya. Jadi artinya adalah memperbaiki, ya, sebagai sebuah ungkapan atau perkataan, ya. Jawwadar rajulu, ya, seseorang memperbaiki asyai'a, ya, sesuatu, ya, ida atabihi jayidan, ya, memperbaiki sesuatu jika dia datang bersamanya secara baik. Nah, ini tajwid, ya. Kalau tartil dari kata apa? Rotala yurotilu, ya, tartilan, maknanya adalah qiraah, yaitu membaca. Nah, sekarang teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, adapun secara istilah, ya, tajwid itu adalah ikhraju, ya, ikhraju kull harfin min makhrajihi, ya, yaitu mengeluarkan, ya, ikhraj, ya, mengeluarkan kulli harfin, ya, setiap huruf min makhrajihi, dari dari makhrajnya, ya, dari tempat keluarnya. Wa ita'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati, ya. Dan setelah dia melafalkan pada setiap huruf dari makhrajnya dengan dengan catatan dia memenuhi sifat-sifatnya dari sudut hak huruf dan mustahak huruf, ya. Hak huruf dan mustahak huruf, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, fahaqqal harfi, apa sih haknya huruf, ya? Maka haknya huruf adalah minas sifatil lazimati ats-tsabita allati la tanfakku anhu bihalin kal jahri wasyiddah wal istifal wal itbaq wal qalqala ila ghairi dzalik. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama, ya, jadi setiap huruf itu punya haknya, ya, makanya sifat yang wajib dan melekat, ya, yang tak pernah lepas darinya dalam keadaan apapun, ya, atau sering disebut juga namanya sifat lazimah, ya, sifat lazimah, ya. Apa contohnya? Seperti misalkan kal jahri, yaitu seperti sifat jahar, ya, sifat jahar. Apalagi misalkan, ya, asyiddah, yaitu sifat syiddah, istifal, ya, kemudian itbaq, kemudian qalqalah dan yang lain sebagainya. Nah, itu haknya huruf, ya. Wa mustahaqqal harfi, ya. Wa mustahaqqul harfi, sedangkan mustahak harf apa itu maksudnya, ya? Maka maksudnya adalah minas sifatil 'aridah allati ta'ridu lahu fi ba'dil ahwal wa tanfaku anhu fil ba'dil akhar lisababi minal asbab katartib wa tafkhim. Nah, jadi kalau mustahaqul harf, yaitu sifatnya yang baru melekat, ya, dalam berbagai keadaan, ya, dan terlepas pada keadaan lain karena sebab-sebab tertentu. Misalkan seperti sifat dari tafkhim, ya, tebal, ya, kemudian sifat dari tarqiq, yaitu tipis, ya, dan sifat-sifat yang lainnya. Nah, ini disebut juga nama istilahnya itu namanya sifat aridah. Jadi kalau yang pertama hak huruf yaitu sifat lazimah, dan yang kedua namanya sifat sifat aridah. Jadi tajwid
tadi ya. Tajwid itu intinya adalah apa namanya ikhraju kulli harfin. Jadi mengeluarkan apa namanya bacaan huruf-huruf Al-Qur'an itu min makhrajihi dari makhrajnya. Nah, teman-teman nanti juga kita akan ajarkan apa namanya bagaimana cara mengucapkan apa namanya huruf-huruf Al-Qur'an ya dari tempat keluarnya dari makhrajnya wa i'ta'u haqqahu wa mustahaqqahu minas sifat. Dan kita harus menyempurnakan huruf-huruf tadi itu dengan mengetahui hak ya dan mustahak dari sifat-sifat huruf tersebut. Maka ada nanti sifat lazimah, sifat yang melekat dalam setiap huruf itu yang sudah ada seperti sifat jahar, qalqalah, syiddah, ya istifal dan sebagainya. Nah, ada lagi sifat tambahan. Ya, karena ada satu sifat namanya sifat sifat apa? Sifat aidhah ya. Seperti misalkan tadi ya, tafkhim ya atau tarkib. Nah, ini yang dimaksud dengan tajwid itu sendiri ya. Nah, sekarang tartil. Nah, kira-kira apa itu tartil? Nah, di sini sudah tampil di layar kaca teman-teman sekalian satu ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ada yang tahu ini ayat? Ustadz Afwan, itu dari tadi slide-nya baru yang pertama. Iya, nggak pindah-pindah, Ustadz. Oh, nggak pindah-pindah. Iya, mohon maaf. Coba kita close dulu ya. Nah, sekarang sudah pindah. Sudah Alhamdulillah, ada sudah, baca Ustadz. slide gitu. Oh, mohon maaf ya teman-teman. Soalnya saya kira slide-nya berjalan dengan lancar. Jadi mohon maaf ketika apa namanya ternyata saya berbicara malah slide-nya nggak pindah-pindah ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi dari tadi slide-nya yang pertama itu ya judulnya materi covernya itu ya. Nah, Iya, Ustadz. Iya. Iya, Ustaz. Ya, mohon maaf. Lain waktu kalau misalkan ada yang mungkin kurang apa namanya kurang tampil atau tampilannya nggak sesuai dengan ini, nanti sampaikan saja, ditegur saja, diingatkan saja dengan mengaktifkan mikrofon teman-teman gitu ya, sehingga slide tampilan dengan apa yang saya sampaikan itu nyambung gitu ya, sinkron ya, tidak apa namanya tidak bertolak belakang gitu ya. Kirain sinyal. Ya, bukan karena sinyal, mungkin tadi itu ya karena gangguan teknis, jadi tampilan slide-nya tidak tampil sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Baik, teman-teman sekalian, ini slide yang kedua ya. Ya, apa itu tahsin, tajwid dan tartil Al-Qur'an ya. Tadi kita sudah sampai pembahasan tentang tahsin ya, kemudian tajwid, dan terakhir yang mau kita bahas tadi itu adalah tentang apa namanya tartil ya, tentang apa, tentang tartil. Nah, ini di layar kaca teman-teman sudah tampil ya slide berikutnya ya, tartil ya. Halo. Nah, Ustadz. Nah, sudah ya, sudah tampil ya. Ya, sudah tampil di layar kaca teman-teman ya tentang tartil ya. Nah, sekarang saya Alhamdulillah, sudah, ya Ustadz. baik. Sekarang saya tanya, ayat yang saya kutip ini, yang ditampilkan di layar kaca teman-teman sekalian, Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Ini surat apa, ayat berapa? Surat Al-Muzammil. Masya Allah, Masya Allah. Di sini banyak yang hafid dan hafizah ya, luar biasa. Amin. Ya. Ayat ini terletak di surat Al-Muzammil ya. Al-Muzammil di ayat yang keempat ya. Bunyinya mungkin bisa dibantu dibaca satu ikhwan satu akhwat. Saya tunjuk aja ya, biar saya dengar sekalian bacaan Al-Qur'annya. Ada siapa di sini? Adinda Humaira. Halo Ibu. Ibu Adinda Humaira ada? Tidak ada. Oh, ada yang mengangkat tangan. Bu Anissa. Ya, Bu Anissa. Nah, Ustadz. Masya Allah. Silakan Ibu Anissa coba dibaca sambil baca isti'adzah terlebih dahulu ya. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila.
Sekali lagi mohon tadi di apa speaker saya tidak putus suara. Dari auzubillah Ustaz. Ya, dari isti'adzah silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Baik, terima kasih. Lanjut ke Muhammad Taufik Hidayat. Ya, silakan Pak Muhammad. Mana Pak Muhammad yang sudah mengangkat tangan? Ya, tapi Ustaz. Ya, Lupa silakan, on Pak. mic. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Baik, barakallah. Pak Safarwadi, silakan Pak Safarwadi. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Barakallah. Bu Salsa, silakan Bu Salsa. Bu Salsa, Regina Tri, halo. Iya Ustaz. Ya, coba Ya. dibaca itu. Dibaca, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Barakallah. Selanjutnya Pak Ismail Abdad. Silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Sekali lagi ya, ada Bu Siti Khairunisa. Silakan Bu Siti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Baik, terima kasih. Cukup ya. Yang lain yang mengangkat tangan, insya Allah nanti praktek lagi ya. Saya jelaskan dulu ya ayat ini. Ayat ini bercerita atau menjelaskan kepada kita semua tentang kewajiban kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Ya, maka bacalah Al-Qur'an itu dengan Dengan tartil ya. Nah, sekarang tartil itu, definisi tartil itu banyak sekali ya kata para ulama. Nah, di sini kita mengutip perkataan Imam Ali bin Abi Thalib ya. Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, coba Ibu Salsa Regina Putri dibaca, Bu. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib tentang tartil? Ayat di atas. Apa, Bu? Bu Salsa, silakan. Halo, Bu Salsa Regina Putri. Ya Ustaz. Ya, coba dibaca slide-nya itu. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib tentang makna tartil di ayat di atas? Apa katanya tartil, Bu? At-tartil. Benar Ustaz. At-tartilu huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukuf. Baik, artinya Tartil adalah sebentar Ustaz, minta lihat. Tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah waqaf. iya. Ibnu Jazari. Iya, baik. An-Nasr. An-Nasr fi qiraatil asr ya. Ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu definisi tartil ya menurut seorang sahabat namanya Ali bin Abi Thalib ya.
beliau pernah mengucapkan ya, mengatakan definisi tartil. Jadi tartil itu kata beliau ada dua ya. Yang pertama tajwidul huruf ya, yang kedua wa ma'rifatul wuquf ya. Nah ini sumber yang bisa kita rujuk dari pernyataan beliau ini banyak sekali. Ini salah satunya di antaranya saya kutip dari seorang ulama tajwid ya, Al-Imam Ibnul Jazari. Beliau punya kitab ya tentang qiraah. Beliau punya kitab judulnya namanya An-Nasr ya, di Qiraatil Asr ya. Judul kitabnya namanya An-Nasr di dalam qiraah yang 10 gitu ya. Nah, jadi tartil itu ada dua definisinya. Yang pertama kata beliau adalah tajwidul huruf. Nah, tadi kan teman-teman sudah dibahas di awal kan apa itu tajwid. Nah, tajwid itu apa tadi? Artinya tahsin, ya, memperbaiki, memperbagus, ya. Adapun secara istilah apa tadi? Ikhraju kulli harfin, ya, mengeluarkan apa? Huruf ya min makhraji, dari setiap apa? Makhrajnya. Ya, kita tahu makhraj itu ada berapa? 5, ya. Mulai dari makhraj apa? Al-jawf, yaitu rongga mulut. Kemudian yang kedua al-lisan, yaitu lidah. Kemudian yang ketiga al-halq, yaitu tenggorokan, ya. Kemudian apa setelah itu? Al-khaysum, ya, yaitu apa? Hidung, ya. Dan yang terakhir adalah asyafatan, ya, atau asyafatain, yaitu dua bibir, ya. Itu tempat keluar dari huruf-huruf Al-Qur'an. Nah, masing-masing tempat tersebut ada huruf-huruf tersendiri, ya, tempat untuk mengucapkannya. Seperti sebagai contoh, misalkan ketika kita ingin mengucapkan huruf huruf fa, ya, misalkan fa, itu makhrajnya ada di mana? Di tenggorokan, di hidung, atau di lidah? Bu Salsa, yang lain? Apa? Di kedua? Iya, kedua bibir. Ya, kedua apa? Kedua bibir. Ya, bagaimana cara mempraktikkannya? Huruf fa. Hah? Halo? Dua gigi seri atas menempel pada menempel pada bibir bagian dalam. Bibir bagian dalam. Bawah bagian dalam. Bibir bawah bagian dalam. Jangan lupa bibir ada dua ya, bibir atas sama bibir bawah ya. Ya, taib sahaya itu tempat keluar namanya. Ya, tempat apa? Tempat keluar atau makhraj. Ya, contoh lagi misalkan huruf ba, ya, huruf ba. Huruf ba ini makhrajnya di mana? Masih sama di bibir atau di tempat yang lain? Masih di bibir, Ustadz. Masih sama, menempelnya dua bibir bagian dalam. Bagian dalam, ya, intibahu syafatain, ya. Jadi menempelnya bibir atas dan bawah, tapi bagian bagian dalam, ya. Dan nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan makhrarijul huruf ini. Dan tadi ya, jadi tajwid itu yang pertama tadi mengeluarkan huruf dari makhrajnya, dan yang kedua memberikan i'tahu haknya, ya, memberikan hak dan mustahaknya. Jadi artinya ada sifat-sifat huruf yang harus nanti diucapkan bersamaan dengan makhraj itu, makhraj setiap hurufnya diucapkan. Jadi artinya misalkan huruf ba, ya, huruf ba ada sifat lazimah di sana, ya, seperti misalkan qalqalah, ya kan, bagaimana mengucapkan qalqalah ketika bertemu ketika ada huruf ba, ya kan. Misalkan saya contohkan babi buntada, ya, seperti itu, ya. Atau huruf fa, ya, bagaimana ketika mengucapkan huruf fa, sifat huruf fa misalkan salah satunya adalah hamas, ya, yaitu mengalirnya udara, atau berhembusnya udara, ya. Fa fi fu baf, ya. Bagaimana ketika mengucapkan huruf fa, huruf ain, dan huruf-huruf yang lain. Nah, masing-masing punya sifat dan punya makhrajnya. Nah, jadi tajwid
tajwidul huruf, kata beliau Imam Ali bin Abi Thalib, tartil itu syaratnya satu. Disebut tartil harus apa? Bacaannya tajwidul huruf, ya, memperbaiki atau membaguskan bacaan setiap hurufnya, mulai dari makhrajnya, mulai dari sifatnya dan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam huruf tersebut, ya, mulai dari ikhfa, ya, kemudian gunnah dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Jadi disebut tartil. Bagaimana tartil adalah ketika bacaan Al-Quran kita mulai dari makhraj, sifat dan hukumnya itu benar, ya, benar, baik dan bagus. Itu yang pertama, ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kata beliau, disebut tartil apa? Wa ma'rifatul wuquf, yaitu tahu, ya, dan mengerti kapan dia berhenti dan kapan dia memulai bacaan, ya, kapan dia berhenti dan kapan dia memulai untuk melanjutkan bacaannya, sehingga ketika ada alamatul waqfi atau tanda-tanda wakaf, dia tahu kapan dia harus berhenti dan kapan lagi dia harus memulai bacaannya, ya. Jadi tanda wakaf ini seperti rambu-rambu di lalu lintasnya, rambu-rambu di dalam apa? Dalam lalu lintas, ya. Ada rambu kuning, ya, ada rambu hijau, ada lampu merah, ya. Ketika bertemu dengan rambu merah, maka kita diwajibkan untuk berhenti, ya, tidak melanjutkan bacaan. Nah, ketika ada lampu hijau, berarti kita dilanjutkan untuk membaca bacaan. Nah, masing-masing itu kita sudah dikenalkan, ya, tentang alamatul waqfi. Ya, nanti kita akan lebih perdalam lagi tentang wakaf dan ibtida ini di materi-materi berikutnya, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah orang yang membaca Al-Qur'an itu harus tartil berdasarkan ayat tadi Al-Muzammil ayat yang keempat, ya. Tartil itu ada dua, ya, tajwidul huruf, bagaimana ketika kita mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an itu harus sesuai dengan sifat dan makhrajnya, ya, dan tajwidnya tentunya. Dan yang kedua adalah ma'rifatul wuquf, artinya harus tahu kapan dia berhenti dan kapan dia memulai lagi bacaan. Sehingga ketika bacaan Al-Quran kita tartil, ya, artinya bacaan Al-Quran kita ini sampai kepada derajat tartil yang optimal, maka insya Allah bacaan Al-Quran kita berkualitas, ya, dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika bacaan Al-Quran kita salah dan keliru, bahkan sampai merubah daripada makna ayat-ayat Al-Qur'annya, maka tentunya ketika kita dalam kondisi jahil, ya, tidak mengetahui, ya Allah memaafkan kita. Tapi berbeda halnya ketika kita sudah mengetahui kemudian kita mempraktekkan bacaan yang salah, nah ini tentu akan ada sanksi, ya, hukuman atau dosa dari yang diakibatkan dari bacaan yang salah kita tersebut, seperti itu, ya. Sebagai contoh, misalkan ketika kita mengucapkan bacaan yang salah, ya teman-teman sekalian, tadi sempat saya singgung juga di mata kuliah tahfidz di semester 3 kelas ekstensi, ya, bahwa ketika kita mengucapkan huruf-huruf Al-Quran itu kita harus paham betul sifat makhraj dari setiap huruf tadi, gitu ya. Jangan sampai tertukar, karena ada huruf-huruf yang sama persis, gitu ya, bahkan agak mirip, ya, terkesan seperti itu tanda kutip, sehingga bacaannya kadang suka tertukar, ya, seperti misalkan huruf shin dengan huruf sin, ya. Kemudian huruf apa lagi, misalkan huruf zal sama zai, misalkan, ya, atau dengan jim, ya, atau misalkan qaf dengan kaf, gitu ya. Kadang huruf-huruf ini, ya, sebenarnya dia mempunyai sifat dan makhraj yang berbeda, ya, atau bisa jadi sama makhrajnya tapi sifatnya beda. Nah, ini harus teman-teman nanti menguasai, mempelajari dan memprakteknya dengan benar, sehingga jangan sampai salah ucap, ya, atau salah membaca, sehingga nanti merubah daripada makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sebagai contoh, misalkan dari praktek salah dari tajwidul huruf, misalkan, ya, kesalahan dalam mengucapkan makhraj atau sifat, atau pengucapan, misalkan ketika kita mengucapkan huruf shin dan sin, ya, pada lafaz, misalkan ayat yang sering kita baca, sering kita dengar, la'allakum tashkurun, misalkan seperti itu, ya. Kemudian
kita karena kita baca Al-Quran di bulan Ramadan misalkan seperti itu ya, pengen cepat hatam, cepat selesai gitu ya, one day juz gitu ya, bahkan satu hari 10 juz atau sekian juz, satu Ramadan bisa hatam sekian kali gitu ya, sehingga mungkin ada di antara kita yang bacaannya ngebut ya, bacanya dengan hadar tapi dia lupa untuk tartil ya, seperti itu. Sehingga apa? La'allakum tashkurun ya, seharusnya dibaca dengan shin dari kata syakara, dia rubah misalkan la'allakum tashkurun, dia rubah menjadi pakai sin, la'allakum tashkurun dari kata sakara. Nah, secara makna ya, secara arti dan terjemah sudah berubah dan bisa merusak arti tersebut. La'allakum tashkurun ya, dari kata syakara artinya semoga kalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. La'allakum tashkurun dari kata sakara, semoga kalian menjadi hamba yang apa? Sakara artinya apa? Mabuk gitu ya. Nah, na'udzubillah min dzalik, ini adalah dua makna, dua arti yang berbeda dan sangat fatal sekali kalau kita sampai salah mengucapkannya. Contoh lagi, misalkan ketika huruf qaf dengan kaf gitu ya. Misalkan pada lafaz qul huwallahu ahad ya, menggunakan huruf qaf gitu ya. Dari kata qul ya, artinya adalah apa? Katakanlah gitu ya. Kemudian kita ubah ya pengucapan huruf qaf ini dengan huruf kaf misalkan gitu ya. Harusnya qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Kemudian kita ganti harusnya qul menjadi kul ya, menjadi kaf gitu ya. Maka artinya berubah. Kalau qul artinya katakanlah, kalau kul artinya apa? Teman-teman, akala ya'kulu kul artinya Makanlah. Makanlah Allah itu satu. Wah, na'udzubillah min dzalik ya, artinya sangat apa? Sangat mengerikan sekali ya, kalau sampai kita salah mengucapkannya, lebih-lebih dalam kondisi sadar gitu kan. Nah, ini sangat fatal sekali ya. Kalau misalkan tidak sadar atau kita nggak tahu ya, mungkin Allah Maha mengampuni ya, tapi kalau kita sadar mengucapkannya ternyata salah gitu ya, wah, na'udzubillah, ada konsekuensi yang berat seperti itu. Nah, itu contoh daripada tajwidul huruf yang salah gitu ya. Dia tidak memperbagus bacaannya gitu ya, sehingga bacaannya tadi fatal, berubah makna ya, arti dan terjemahnya. Contoh dari ma'rifatul wuquf ya, berhenti dan memulai bacaannya yang salah, misalkan di dalam surat An-Nisa gitu ya, yang pernah sering saya contohkan juga kepada teman-teman mahasiswa, bahwa di dalam surat An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara ya. Hai orang yang beriman, jangan kamu sholat dalam kondisi sukaro. Ya, tadi sukaro dari kata sekaro. Sukaro itu apa? Artinya Pak Nurdin? Ada yang tahu? Teman-teman yang lain? Sukaro apa tadi? Mabuk, Ustaz. Mabuk, Ustaz. Ya. Kalau sholat atau antum sukaro, jangan engkau sholat dalam kondisi apa? Mabuk. Ya. Kenapa nggak boleh sholat dalam kondisi mabuk? Ada yang tahu lanjutan ayat ini apa bunyinya? Silakan yang sudah hafizah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Terus siapa yang bisa melanjutkan? Ayo, nanti hatta ta'lamu mata kuluna. Sampai engkau mengetahui apa yang engkau ucapkan. Artinya apa? Orang mabuk itu nggak sadar apa yang dia ngomongin, apa yang dia ucapkan. Ya kan, ngaco dia, itu orang mabuk gitu kan. Maka ketika misalkan kita baca Al-Quran salah berhentinya, misalkan kita berhenti contoh yang salah gitu ya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, misalkan berhenti di situ, hai orang-orang beriman, janganlah engkau sholat. Terus kita lanjutnya salah juga, misalkan ibtida'nya wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun, dan engkau mabuk gitu kan, tahu apa yang engkau ucap sama ya, dalam bahasa pidato seharian kita, ceramah kita, itu bisa berubah artinya. Yang artinya mungkin pernyataan bisa jadi pertanyaan, yang harusnya jadinya pertanyaan jadi pernyataan. Itu kalau misalkan kita ngomong sehari-hari ya, berpidato. Nah, ini Al-Quran, kalamullah, itu ada titik dan komanya juga. Nah, ketika kita beda atau salah menaruh titik dan koma, itu bisa berubah artinya ya.
Nah, maka itu diantara contoh-contoh yang keliru ya, salah yang mudah-mudahan kita tidak praktekannya dalam keseharian kita, sehingga bacaan Al-Quran kita itu tadi ya harus harus tampil. Nah, itu materi slide yang ketiga ya. Selanjutnya teman-teman yang melekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita di program bimbingan tahsin Al-Quran ini ya bagaimana mengajarkan dan mempraktikkan kepada teman-teman sekalian untuk bisa membaca Al-Quran itu dengan tartil ya, dengan apa? Dengan tartil. Nah, sekarang tadi saya undang teman-teman dengan tema yang tadi saya sampaikan ya, pengantar ya. Pengantar apa namanya? Membaca Al-Quran ya, bimbingan tahsin Al-Quran ya, tahsin Al-Quran dengan riwayat Imam Hafiz ya, Imam Hafiz an Asim Thoriq apa? Thoriq Syatibiyah. Nah, sekarang kita lihat di sini slide berikutnya. Nah, ini sudah tampil muncul di layar kaca teman-teman ya. Judulnya Mata Rantai Sanad Qiraah. Sudah terlihat, sudah tampil di layar kaca teman-teman. Halo? Sudah, Ustaz. Sudah. Siapa di antara teman-teman yang bergabung ya semester 5 ada? Mungkin semester Ada, Ustaz. Ada. siapa? Indah. Bu siapa yang Anak semester 7, Indah? Ustaz. Bu Indah semester 7. Oke, Bu Rifta juga semester 7 ya. Sudah pernah dapat mata kuliah ilmu qiraah kan, Ibu? Halo? Halo? Ibu Indah atau Bu Rifta? Iya Ustadz, sudah. Sudah ya, sudah pernah dapat ilmu qiraah, mata kuliah ilmu qiraah. Nah, nanti teman-teman sekalian yang mungkin masih di bawah semester 5 yang di bawah ya, itu teman-teman nanti akan mendapati salah satu materi mata kuliah yang judulnya adalah ilmu qiraah. Nah, ilmu qiraah ini adalah ilmu yang berbicara membahas tentang masalah apa namanya bacaan Al-Quran ditinjau dari segi riwayat ya, ditinjau dari segi apa? Riwayat sanad bacaannya ya. Maka di layar kaca teman-teman ini sudah tampil mata rantai bacaan Al-Quran ya, atau qiraah ya. Mulai dari yang paling bawah di sini teman-teman sekalian bisa lihat ya, atau mungkin dari atas dulu ya, kita lihat di sini. Nah, inilah mungkin tulisannya agak kecil ya, nggak apa-apa, saya akan bacakan di sini. Ini yang tulisan paling atas ini adalah Rasulullah SAW. Ya, halo. Kenapa Pak Nurdin? Baik, kita bisa teruskan ya, teman-teman sekalian ya. Nah, tadi sampai sini ya. Jadi yang paling atas ini adalah bacaan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW ya bisa membaca Al-Quran itu dengan perantara siapa? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Jibril alaihissalam. Ya, malaikat Jibril dari siapa? Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, sanad riwayat yang pertama itu turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Perantara malaikat siapa? Malaikat Jibril. Diajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menurunkan, mengajarkan lagi bacaan tersebut kepada sahabat, gitu ya. Nah, sahabat mengajarkan kepada siapa? Tabi'in, tabi'in sampai terus ke bawah, gitu ya. Nah, di sini ada mata rantainya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada beberapa sahabat, ada yang memang lebih takhususnya di bidang apa namanya bacaan Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri. Ada sahabat Ali ibni Abi Thalib, gitu ya. Ada Utsman ibnu Affan, ya, Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Ubay ibnu Ka'ab, ya, kemudian Zaid bin Sabit. Ini ada beberapa tokoh sahabat yang memang lebih banyak bergelut di bidang apa namanya Al-Quran ya, khususnya sahabat Zaid bin Sabit ya. Teman-teman kalau mungkin apa namanya pernah mendapatkan mata kuliah tentang tafsir atau Al-Quran ya, tentang sejarah Al-Quran, nah, Zaid bin Sabit ini salah satu tokoh yang sangat bersejarah sekali terkait dengan apa namanya penulisan ayat-ayat Al-Quran ya.
Kemudian dari para sahabat ini diturunkanlah ya kepada orang-orang yang ada di bawahnya ya. Misalkan seperti Abu Amr ya, Sa'ad ibni Ilyas Asy-Syaibani ya, kemudian Abu Abdurrahman ibni Habib As-Sulami ya, kemudian sahabat yang di bawahnya lagi ya, para tabi'in, sampai kepada imam qiraat ya, imam qiraat. Nah, di sini satu yang saya tampilkan namanya Imam Asim ya. Imam siapa? Imam Asim bin Abi Anjur ya. Imam siapa? Imam Asim. Nah, Imam Asim yang mengajarkan kepada muridnya namanya Imam siapa? Imam Hafs ya, Imam Hafs bin Sulaiman ya, Ibn Abi Dawud Al-Asadi Al-Mughirah Al-Kufi ya. Nah, ini riwayat bacaan Al-Quran. Nah, Imam Hafs sampai kepada kita semua bacaannya. Jadi secara tidak langsung kita itu sudah membaca Al-Quran bersanad ya. Artinya apa? Nyambung bacaan Al-Quran kita sampai kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat siapa? Lewat jalur Imam Hafs ya. Imam Hafs berguru kepada Imam Asim. Imam Asim ya berguru kepada gurunya ya, seperti misalkan Abu Abdurrahman ibnu Habib ya. Kemudian gurunya berguru lagi kepada para sahabat berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga teman-teman yang belakang Allah Subhanahu Wa Taala, secara tidak langsung sebenarnya kita ini bacaan Al-Quran kita itu sudah bersanad ya, sanadnya secara tidak langsung. Nah, ada yang sanad secara langsung dengan melalui proses gitu ya, kita talaki musyafahah kepada guru kita, kepada syekh gitu ya, kepada ustadz, sehingga bacaan Al-Quran kita mendapatkan semacam sertifikatnya atau ijazah atau sanad itu sendiri, sehingga bacaan Al-Quran kita itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tampilkan lagi slide berikutnya teman-teman sekalian. Nah, di sini sudah tampil di layar kaca teman-teman sekalian ya, adalah sama ya, terkait dengan masalah tadi, masalah riwayat ya, masalah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Rasul yang menerima bacaan Al-Quran daripada Jibril alaihissalam. Nah, di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada para sahabat ya, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Abdurrahman As-Sulami, ada siapa ini, Zaid bin Hubais Al-Asadi ya. Ini adalah para sahabat penerima bacaan Al-Quran daripada Rasulullah SAW secara musyafahah. Nah, musyafahah itu apa? Itu secara face to face. Face to face itu apa? Tatap muka ya, bertemu dengan Rasul, kemudian mereka membaca di depan Rasul, Rasul membacakan kepada mereka ya. Kemudian di bawah mereka ini para sahabat, ini ada para para imam ya, imam al-qiraat, ada Imam Nafi' ya, ada Imam Ibnu Katsir. Nah, Imam Ibnu Katsir ini bukan Imam Ibnu Katsir pengarang kitab kitab tafsir ya teman-teman, yang karya tafsirnya tafsir Al-Quran Al-Azim, bukan ya. Ini Ibnu Katsir yang berbeda ya. Jadi jangan sampai teman-teman mengira bahwa Ibnu Katsir Imam Qiraat ini adalah Imam Ibnu Katsir pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir ya, berbeda ya. Kemudian Abu Amr ya, Ibnu Amir, Imam Asim ya, Imam Hamzah Al-Kisai. Nah, ini adalah imam-imam qiraat ya, yang namanya memang terkemuka. Sebenarnya ada juga imam qiraat yang lainnya ya, tapi yang populer, yang terkemuka adalah imam-imam ini. Nah, imam qiraat itu salah satunya adalah Imam Asim ya. Imam Asim ini adalah imam yang diikuti oleh kebanyakan orang Islam ya. Maksudnya orang Islam khususnya di Indonesia ya, seperti itu ya. Jadi banyak jalur periwayatan bacaannya itu lewat menggunakan riwayat Imam Asim. Nah, masing-masing imam ini teman-teman sekalian itu mereka punya murid-murid ya, punya murid-murid untuk melanjutkan bacaan qiraah mereka. Seperti contoh misalkan Imam Asim ya. Imam Asim ini punya murid dua, namanya Imam Syu'bah sama Imam Hafs. Nah, kebanyakan kita baca Al-Quran itu lewat jalurnya Imam siapa? Imam Hafs ya, kepada Imam Asim ya. Ada juga riwayat Imam Syu'bah ya, tapi ini tidak populer
di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga sedikit sekali banyak orang yang mempraktekkan bacaan dari riwayat Imam Syu'bah gitu ya. Lebih banyak bacaan riwayat Imam Hafiz ya di tengah-tengah masyarakat kita, baik dalam bacaan Quran itu tilawah ataupun dalam sholatnya ya, seperti itu. Kemudian ada lagi misalkan Imam Nafi' punya murid namanya Imam Qalun dan Imam Waras gitu ya. Ibnu Katsir punya Al-Bazzi dan Kunbul ya. Imam Abu Amr punya Ad-Duri, As-Susi. Nah, ini murid-muridnya para imam ini, para perawi yang mendapatkan riwayat dari para imam-imam qiraat tadi itu ya. Kemudian ada Ibnu Amir punya murid namanya Hisham dan Ibnu Zakwan gitu ya. Kemudian Asim punya Syu'bah dan Hafiz. Kemudian Hamzah punya murid namanya Khalaf dan Khalad gitu ya. Al-Kisai punya Abdul Harith dan Ad-Duri gitu ya. Nah, ini adalah imam-imam qiraah yang bacaannya itu sampai kepada kita semua. Jadi teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan di awal ya, bahwa kita bimbingan tahsin Al-Quran kita ini fokus kepada satu qiraah ya. Jadi nanti teman-teman harus bisa jeli dan paham bahwa nanti ketika kita membaca Al-Quran ternyata kok panjangnya nggak seperti yang saya pelajari sebelumnya, misalkan matnya gitu ya. Misalkan mat jaiz sama mat wajib misalkan ya. Kalau teman-teman mungkin boleh saya tanya nih di mahasiswa-mahasiswi, mat jaiz sama mat wajib itu kira-kira berapa harokat ya kalau teman-teman baca ya? Misalnya ya, coba Abdul Fattah Junaidi, aktifkan mikrofonnya Pak. 4-5 Ustadz. 4-5. Oke, selanjutnya ada yang akhwat di sini, ada siapa ya? Ibu Afifah Fira Nuraini. Halo Ibu, diaktifkan mikrofonnya. Halo? Hadiran Ustaz. Ya, berapa Ibu baca mat wajib sama mat jaiz? 6 harokat Ustaz. 6 harokat. Oke, di sini sudah ada ikhtilaf ya, perbedaan pendapat nih antara Pak siapa tadi namanya, Pak Abdul Fattah sama Bu Afifah ya. Ada 4 dan 5, ada yang 6 harokat. Oke, kita tanya nih ke mereka berdua. Bu Afifah, halo Bu Afifah. Halo? Halo. Ya, Bu Afifah, 6 harokat itu sumbernya dari mana? Riwayat siapa? Bacaan siapa? Atau buku tajwid apa yang membahas tentang mat wajib, mat jaiz itu 6 harokat? Atau nggak tahu? Enggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Pokoknya intinya tahunya dari dulu 6 harokat gitu ya, mat jaiz sama mat wajib gitu ya. Iya Ustaz. Baik, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa ya. Kalau Pak Abdul Fattah, oke, Pak Abdul Fattah, halo Pak Abdul Fattah. Iya Ustaz. Nah, antum tahu mat wajib, mat jaiz 4-5 harokat itu sumbernya dari mana? Itu riwayat siapa itu ya? Atau bacaan apa? Ana lihat di yang metode Syafi'iyah Ustaz. Metode Asy-Syafi'iyah. Oke. Itu bacaan Al-Qur'annya qiraah siapa 4-5 harokat itu? Dari Imam Asim. Dari jalur Thariq Syatibiyah. Thariq Syatibiyah. Imam Asim muridnya Imam punya murid namanya Imam Hafiz gitu ya. Iya Ustaz. Kemudian Thariqnya Thariq Syatibiyah, di situ disebutkan 4-5 harokat gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul Fattah ya. Nah, ini jadi teman-teman sekalian, ini terkait dengan tadi itu ya. Ada perbedaan ikhtilaf ya, perbedaan pendapat di antara teman-teman sekalian terkait dengan masalah mat tadi. Nah, ini sangat mendasar sekali teman-teman, sangat mendasar sekali terkait dengan masalah qiraah ini, terkait dengan masalah bacaan Al-Quran ini. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mencampur adukan bacaan Al-Quran satu riwayat dengan riwayat yang lain, atau satu qiraah dengan qiraah yang lain, itu ada konsekuensinya teman-teman sekalian ya. Tidak sembarangan gitu ya, tidak sembarangan kita mengatakan misalkan boleh 5, boleh 4, terus kadang-kadang 6 gitu ya. Nah, itu jangan seperti itu ada konsekuensinya tersendiri, sehingga bacaan Al-Quran itu kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban teman-teman di hari kiamat gitu ya.
dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bacaan Al-Qur'an kita. Sehingga qiraah yang kita baca ini hati-hati, jangan sampai jangan sampai salah ya, jangan sampai juga kita mencampur adukan antara misalkan riwayat satu dengan riwayat yang lainnya ya, karena ada istilah dalam ilmu qiraah itu namanya talfiq ya, ada istilah namanya apa? Talfiq. Ya, teman-teman yang sudah belajar ilmu qiraah ada yang tahu apa itu talfiq? Talfiq itu artinya mencampur adukan antara satu qiraah dengan qiraah yang lain. Misalkan tadi ya kita riwayat Hafs gitu kan, dari Imam Asim. Kita campur adukan bacaan Al-Qur'an kita, harusnya toriknya Syatibiyah, kita campur adukan dengan torik misalkan Thayyibatun Nasr atau torik yang lain atau riwayat imam yang lain. Ya, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di sini ada sebuah sebuah pernyataan dari seorang syekh namanya Syekh Al-Marsafi ya. Beliau mengatakan wa amma miqdaru maddal maddi al-jaiz al-munfasil binisbatil li hafzin an Asim min asy-Syatibiyah fa huwa arba'u harakatin ya. Kata beliau membaca hukum mad jaiz ya munfasil dengan riwayat Imam Hafiz an Asim itu panjangnya 4 harokat ya. Panjangnya berapa? 4 harokat. Atau beliau lanjutkan lagi au khamsu harakatin atau 5 harokat ya, 5 harokat. Jadi sudah jelas ya teman-teman sekalian, baca Al-Qur'an dengan riwayat Imam Hafiz an Asim dengan Tariq Syatibiyah itu 4 sampai 5 harokat ya, 4 sampai 5 harokat. Dan kita tidak boleh mencampur adukan bacaan Al-Qur'an kita satu qiraah dengan qiraah yang lainnya. Sebab kenapa? Karena ini sebuah pelanggaran ya, sebuah pelanggaran di mana ketika kita membaca Al-Qur'an menggabungkan satu qiraah dengan qiraah yang lain, itu namanya disebut talfiq. Talfiq ini nanti konsekuensinya teman-teman bisa jatuh kepada hukum yang paling besar, yang paling ini adalah haram ya. Jadi haram mencampur adukan hukum bacaan satu qiraah dengan qiraah yang lain. Ya, hati-hati teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan ya bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an ya, satu bacaan dengan bacaan yang lain kita campur adukan, maka bisa jatuh hukumnya kepada hukum yang haram. Yang paling kecil adalah hukumnya makruh. Ya, hukumnya apa? Hukumnya apa? Makruh. Ya, sehingga hati-hati ketika kita membaca Al-Qur'an satu riwayat saya dengan lain namanya terkait dengan imamnya, dengan qiraah. Jadi nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan belajar tahsin dengan standar qiraah bacaan dari riwayat Imam Hafiz ya. Imam Hafiz ini lahir di tahun 90 Hijriah sampai 180 Hijriah teman-teman sekalian. Ini salah satu murid dari perawi dari Imam Asim ya, yang beliau ini punya nama lengkapnya namanya Abu Amr Hafiz bin Sulaiman ya. Jadi beliau punya mata rantai yang bersambung kepada Imam Asim, yang mana Imam Asim ini kurang lebih meninggal di sekitar tahun 128 Hijrah ya. Nah, jadi Imam Asim itu berguru kepada guru yang namanya Abu Abdurrahman bin Hubayb ya. Abu Abdurrahman bin Hubayb berguru kepada Ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jelas riwayat bacaan Al-Qur'an kita. Sedangkan sekarang secara torik ya. Jadi torik ini artinya paket bacaan teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di slide-nya itu toriknya. Nah, di sini ya. Generasi selepas di atasnya ialah pengumpul ilmu qiraat. Ya, ada Imam Syatibi ya, ada Imam Jazari ya, Muhammad Ibnu Jazari ya. Ada dua ini imam yang yang populer, yang besar, yang mengumpulkan ragam-ragam ilmu qiraat. Nah, Imam Syatibi itu punya buku namanya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Ini salah satu buku karya beliau tentang ilmu qiraah asyarah ya.
Kemudian Imam Ibnul Jazari juga punya qiraat, punya kitab buku namanya tadi An-Nasr fi Qiraatil Asr. Nah, kemudian ada ilmu tajwidnya juga, beliau menulis Muqaddimah Ibnul Jazari gitu ya. Dan itu matan Jazari yang sering kita kita hafal, kita praktekkan dalam keseharian kita gitu ya. Nah, beliau ini mengumpulkan bacaan-bacaan qiraah dari para imam-imam tadi dan mengkodifikasikan lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmu tajwid. Ya, maka Al-Imam Ibnul Jazari punya kitab matan Jazariyah atau Muqaddimah Al-Jazari itu ya. Kemudian Imam Asy-Syatibi juga sama punya buku tentang Hirzul Amani wa Wajhut Tahani tentang ilmu qiraah, yang mana Imam Asy-Syatibi ini atau Thariq Asy-Syatibiyah ini adalah semacam kayak seperti paket riwayat bacaan Al-Qur'an ya, yang dipilih ya dan dibakukan dan dipopulerkan oleh Imam Asy-Syatibi itu sendiri ya. Jadi beliau ini kira-kira lahir tahun 538 Hijriah, teman-teman sekalian. Di mana jalur periwayatan ini terjadi pada masa sesudah dekade Imam Hafiz. Jadi setelah Imam Hafiz, lanjut ke bawahnya ada Imam Syatibi, beliau mengumpulkan tadi ya, ragam-ragam qiraah tersebut. Nah, Imam Syatibi ini punya nama lengkap, adanya namanya Abul Qasim ya. Abul Qasim bin Firruh bin Khalad bin Ahmad Asy-Syatibi Ar-Ru'aini. Ini nama lengkap dari Imam Asy-Syatibi ya, seperti itu. Jadi di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti saya akan ajarkan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan riwayat Hafiz An Asim dengan Thariq Asy-Syatibiyah. Dan ingat sekali lagi, talfiq, mencampur adukan bacaan qiraah satu dengan riwayat yang lain. Seperti tadi ya, Bu Afifah misalkan 6 harokat. Nah, mad jaiz menurut siapa itu? Ya kan 6 harokat gitu kan? Atau mad jaiz ada yang dibaca 2 harokat. Ya boleh nggak Ustadz? Ya kan? Boleh, tapi itu kita harus belajar dulu ilmu qiraahnya. Jangan sampai kita campur adukan bacaan qiraah dalam satu bacaan. Ya, jadi mencampur adukan bacaan Al-Qur'an dengan macam-macam thariq atau macam-macam riwayat ya. Di sini disebutkan oleh para ulama ya, disebutkan oleh Syekh An-Nuwairi ya dalam kitabnya Ad-Durra ya, dalam kitabnya Ad-Durra beliau mengatakan wal qira'atu bi khalqil turuq wa haramun atau makruhun atau ma'ibun. Hukumnya haram atau makruh atau tercela. Imam Hafiz ya dan Imam Asim ya dengan Thariq Asy-Syatibiyah yang misalkan mad jaiz kita baca 2, enggak boleh ya. Bacanya adalah 4 dan 5. 2 bacaan ya, 4 atau 5 bacaan. Enggak boleh kita campur 2 ya. Misalkan kita praktek dalam bacaan surat Al-Kafirun gitu ya, surat Al-Kafirun ya. Di sana ada terjadi hukum mad jaiznya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya itu terjadi hukum apa? Mad jaiz. Nah, kalau menurut Thariq Syatibiyah itu dibacanya berapa? 4 sampai 5 harakat. Dan kita nggak boleh misalkan dicampur adukan yang tadinya awal ayatnya 4, 5 gitu ya, atau 5 ayat berikutnya kita baca 2 misalkan. La a'budu ma ta'budun. Enggak boleh. La-nya tetap sesuai dengan qiraat yang pertama. Ya kalau 4 harus seragam 4 semua. Kalau 5 semua. Enggak boleh 2 4 5 2 4 5, enggak boleh seperti itu. Jadi kalau 5 semua seragam. Ya, jadi kalau misalkan kita ambil 4 misalkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjut ke ayat berikutnya, ketemu mad jaiz lagi, kita baca 4 juga. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, seterusnya sampai seterusnya ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan materi kita pada kesempatan malam hari ini. Jadi adalah bagaimana mengenalkannya
kepada teman-teman studi pengantar tahsin Al-Quran dengan riwayat Imam Hafiz ya dari Imam Asim dengan Tariq Asy-Syatibiyah ya, seperti itu materinya. Dan ini sesi yang terakhir adalah hukum belajar dan mempraktikkan bacaan Al-Quran. Nah, saya yakin teman-teman sudah tahu semua ya, belajar Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya apa? Fardu apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Hukum belajarnya. Belajar saya belajar belajarnya sama prakteknya beda nih. Fardu kifayah. Nah, kalau belajarnya hukum belajar tajwid itu fardu kifayah, gitu ya. Tapi kalau mempraktekkan tajwidnya itu hukumnya fardu apa? Fardu ain ya. Jangan sampai tertukar nih, gitu ya. Jadi kalau mempraktekannya itu fardu ain ya. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Jazai ya dalam muqaddimahnya, kata beliau wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun lam yujawil qur'ana athimun ya. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib, kata beliau, dan berdosa bagi orang yang tidak bertajwid. Nah, artinya membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain, wajib. Ya, kalau nggak baca dengan tajwid hukumnya berdosa. Hati-hati, berdosa kata beliau, gitu ya. Nah, jadi kalau belajarnya itu fardu kifayah. Jadi teman-teman misalkan di sini belajar ilmu qiraah dan ilmu tajwid, belajar tahsin. Nah, yang nggak ikut mahasiswa yang lain ini kan cuma 91 nih yang ikut, gitu ya, pesertanya. Padahal mahasiswa Al-Hidayah itu ada ratusan, gitu ya. Nah, maka yang ratusan itu yang nggak ikut itu tidak berdosa ya, karena sudah diwakili oleh teman-teman. Jadi Masya Allahnya Pak Abdul Fattah hadir, ada Bu Adila, Bu Adinda, gitu ya, ada Bu Adisti, Bu Afifah, Pak Ahmad, ya, Pak siapa lagi, Al-Insirah, gitu ya, dan yang lain sebagainya, Pak Andik, gitu ya, Bu Amalia, ini mewakili teman-teman yang nggak hadir, Masya Allah, gitu ya. Jadi gugur mereka ya, tidak belajar, gitu ya. Nah, jadi tapi kalau prakteknya itu wajib ain ya, harus praktek dengan bacaan Al-Quran dengan tartil, artinya dengan sesuai dengan kaidah-kaidah apa? Kaidah tajwid. Nah, itulah materi singkat, bukan singkat ya, padat ya, apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab ya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan atau ada yang mengusulkan atau menyarankan, gitu ya, saya persilahkan. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak prakteknya ya. Jadi kalau hari ini mungkin malam ini kita sedikit praktek, nanti di pertemuan berikutnya mulai kita masuk bab tentang masalah sifat huruf, gitu ya, makharijul huruf. Nah, ini lebih banyak akan banyak prakteknya. Nah, ini sebagai pengantar saja sesuai dengan temanya kita malam hari ini, pengantarnya tahsin Al-Quran dengan riwayat Imam Hafiz an Asim Tariq Asy-Syatibiyah. Oh, Pak, misalnya ini teman-teman saya persilakan yang mau bertanya ya, seperti itu. Atau juga bisa kirim ke kolom chat ya, di kolom chat juga bisa teman-teman mau bertanya, saya persilakan ya. Ya, di sini sudah ada yang mengangkat tangan, Masya Allah ada banyak nih ya. Sebentar, mohon maaf, ada Bu Salsa, kemudian ada Bu Nuraini, ada Ahmad Zofran, ada Abdul Fattah. Oke, saya pilih dulu yang pertama, Ahmad Zofran. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Afwan, Ana mau bertanya. Ya. Untuk pengambilan sanad itu apakah ada syarat-syaratnya? Apakah syaratnya harus sudah hafal 30 juz atau enggak? Ya, baik. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Ahmad Zofran ya. Kalau pengalaman saya dulu waktu belajar di Timur Tengah di Yaman, waktu kuliah S1 di Universitas Andalus di Yaman ya,
Itu ketika kita di mahat itu memang ada beberapa nizam ya, peraturan. Salah satu peraturannya kalau teman-teman mau ngambil sanad qiraah ya, terkait tadi ya qiraah Imam Asim, Imam Hafiz atau riwayat imam-imam yang lain ya, memang dianjurkan untuk terlebih dahulu hatam 30 juz baru bisa masuk ke pengambilan sanad gitu ya. Nah, kalau misalkan sanad selain Al-Qur'an, maksudnya terkait dengan ilmu Al-Quran seperti matan tajwid gitu, seperti misalkan Tuhfatul Atfal ya, karya saya Jamzuri ya, Jamzuri, kemudian kemudian Muqaddimah Jazariyah. Ini tidak dipersyaratkan harus dia punya hafalan 30 juz gitu, tidak ya. Itu juga pernah saya tanyakan pertanyaan Pak Ahmad tadi ya kepada dosen saya waktu kuliah di S2 IIQ, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta gitu ya. Ibu, saya tanya karena kebetulan dosennya adalah wanita, Bu, bagaimana ketika kita terkait dengan sanad Al-Quran gitu ya, sanad qiraah. Apakah kita kalau misalkan mau mendapatkan sanad atau mengambil sanad ini harus hafal dulu 30 juz gitu ya? Nah, kata beliau tidak wajib harus hafal 30 juz ini. Bayangkan kalau misalkan harus hafal dulu 30 juz, nah, berarti banyak orang yang mungkin sedikit sekali akan memperdalam atau membaca, mempraktikkan daripada ilmu qiraah ini. Dan ketahuilah teman-teman sekalian, ilmu qiraah ini di akhir zaman ini adalah salah satu ilmu yang mungkin bisa dibilang mulai langka ya, atau jarang dipraktikkan dalam keseharian kita, terutama dalam ibadah sholat ya, baca Al-Quran kita jarang ya. Banyak kan di imam-imam masjid musola kita itu kan bacaan riwayatnya riwayat imam siapa? Imam Hafiz kan? Imam Hafiz An-Asim ya. Jarang ada yang misalkan wahai jamaah, malam ini saya sholat isya akan membaca qiraah dari Imam Waras misalkan, atau Imam Nafi' ya, bacaannya. Kemudian dia baca dengan gaya dengan qiraah para imam tadi. Nah, itu jangan sekali. Ya, mungkin lebih banyak sekarang itu praktek baca qiraah itu ketika momen tertentu ya, seperti musabaqah gitu Pak. Musabaqah tilawatul Quran itu banyak para MTQ-nya itu, para qari dan qariahnya itu membaca qiraah dengan berbagai macam qiraah tadi gitu ya, macam-macam riwayat tadi seperti itu. Jadi jawabannya untuk Pak Ahmad Zofran ya, apakah kita wajib mengambil sanad itu harus ada syaratnya hafal 30 juz dulu gitu ya? Mungkin bisa saya jawab tergantung tempat dan kondisinya gitu ya. Jadi kalau dulu saya di Yaman memang ada yang saya tahu dulu harus hafal 30 juz dulu. Nah, kalau di Indonesia mungkin Allah alam ya, mungkin ada sebagian yang melonggarkan, artinya tidak wajib harus hafal 30 juz dulu seperti itu, sehingga dia boleh mengambil sanad qiraah ya, atau sanad Al-Quran seperti itu Pak Ahmad Zofran ya. Mantap, jazakallah ya. Ya, dan insya Allah juga di LDTBA nanti Pak itu ada program pengambilan sanad Al-Quran dan matan ilmu tajwid ya. Jadi teman-teman nih dipersiapkan dari sekarang, nanti tunggu momennya kita akan ada program pengambilan sanad Al-Quran dan matan ilmu tajwid. Nah, yang sudah hafal matan Tuhfatul Atfal ya, yaqulu raji rahmatil ghafuri Kauman Sulaimanu huwal Jamzuri Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala, gitu ya. Wa ba'du hadzal najmu lil muridi. Terus innuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil asfari an syaikhina al-mihidil bil kamalil ya. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula wat thawaba. Nah, itu nanti dihafalin matanya, nanti pas ada momen untuk daurah sanad Al-Quran dan matan ilmu tajwid, teman-teman ikut ya, biar nanti bisa langsung talaki sama Syekh. Kita hadirkan dari dari Yaman insya Allah. Nanti teman-teman bisa mengambil istifadah dari beliau dan bisa mendapatkan sanadnya, ijazah dari beliau.
Begitu Pak Ahmad Zofran ya. Mantap. Jazakallah khair. Baik, sama-sama awak yakum ya. Ada Bu Nuraini yang masih mengangkat tangan. Bu Nuraini Abdurrahman. Silakan Bu Nuraini. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, Ana mau bertanya Ustaz. Tadi yang Ana tangkap, salah satu definisi tartil itu ma'rifatul wukuf, mengetahui kaidah wakaf, yaitu tahu kapan dan tidak melanjutkan bacaan. Nah Ustaz Afwan, dalam Al-Quran itu kan ada tanda-tanda wakaf. Salah satunya itu huruf la yang artinya dilarang berhenti. Ya. Lalu bagaimana dengan jika seseorang itu membaca Quran, tetapi karena nafasnya tidak sampai, akhirnya dia berhenti di ayat yang ada huruf la-nya. Apakah itu boleh Ustaz? Nah, ini terkait dengan wakaf dan ibtidak ya, Masya Allah. Jadi memang nanti ada pembahasannya tersendiri Ibu terkait dengan materi materi wakaf dan ibtidak ini. Itu insya Allah nanti di pertemuan yang ke-10 ya, sudah kita buatkan silabusnya. Nah, nanti di pertemuan yang ke-10 ya, yang insya Allah rencananya ya seperti itu. Allah alam nanti di kesempatan yang lain bagaimana. Jadi intinya untuk wakaf dan ibtidak ini memang menjadi satu hal yang sangat penting sekali ya. Bahkan para ulama itu banyak menyusun kitab khusus tersendiri Bapak Ibu terkait dengan wakaf dan ibtidak. Jadi ada yang menyusun kitab khusus tersendiri, misal al-waqfu fil Quran ya, wakaf di dalam Al-Qur'an ya, ada al-waqfu wal ibtidak ya. Jadi ini menunjukkan urgensi pentingnya terkait dengan bacaan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, nanti di pembagian wakaf itu kan ada wakaf namanya ikhtibari gitu kan, ada wakaf intidori gitu ya, ada wakaf iktirori, ada wakaf ikhtiyari ya kan. Ada lagi pembagian turunannya itu Ibu, ada wakaf tam ya, ada wakaf kafi, ada wakaf hasan, ada wakaf qobi gitu ya. Ada wakaf qobi, wakaf yang buruk, yang tercela, yang dilarang. Nah, jadi kalau misalkan kita suatu hari baca Al-Qur'an misalkan karena faktor nafas, ini memang karena banyak masalah wakaf dan ibtidak ini, salah satunya sebabnya karena faktor nafas ya. Maka saya punya tips ya, punya cara buat teman-teman ya, ini mah sekedar tips ya, berbagi tips dan saran saja untuk membaca Al-Qur'an supaya kita bisa tartil khususnya di wakaf dan ibtidak ya. Maka ada tips yang mungkin bisa teman-teman praktekkan ya. Jadi yang pertama caranya ketika teman-teman membaca Al-Qur'an atau berpindah dari satu ayat ke ayat berikutnya, tipsnya adalah terkait dengan pengaturan napas ya. Jadi diatur napasnya sedemikian rupa dengan cara gimana Ustaz? Caranya yang pertama adalah teman-teman menghirup ya udara itu dari jalur hidung ya, dari jalur jalur hidung ya. Nah, seperti itu, ditarik napasnya dari jalur hidung sedalam-dalamnya ya, kemudian dikeluarkan ya dari mulut kita dengan dengan pelan-pelan ya, dengan pelan-pelan, dengan santai, dengan bacaan yang tartil seperti itu. Jangan terburu-buru gitu kan, karena kan kata Allah la tuharrik bihi lisanaka, gimana dalam surah Al-Qiyamah itu, la tuharrik bihi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi gitu ya. Jangan engkau menggerak-gerakkan lisanmu dengan tergesa-gesa karena supaya bisa selesai cepat gitu kan, jangan gitu ya. Jadi santai saja, tahqiq ya, dengan santai, dengan lembut, dengan pelan-pelan, dengan tartil ritmenya ya, temponya itu ya. Jadi bacaan Al-Qur'annya seperti itu. Jadi tarik dulu napasnya, kemudian Ibu baca amma yatasaalun. Kemudian berpindah ayat berikutnya, tarik napas lagi. Anin naba'il azim. Nah, kalau misalkan ternyata dibaca satu ayatnya itu panjang ya, seperti surat Al-Baqarah itu ya, ayat yang berkisah tentang masalah hutang ini ya, satu ayat, satu halaman full gitu ya. Kita cara mengatur napasnya adalah kita berhenti ya di posisi ayat yang di sana. Ketika kita berhenti tidak merubah arti dan maknanya. Nah, tentunya tadi terkait dengan wakaf tadi, tanda wakaf. Nah, kalau lam alif ya usahakan kalau misalkan kita berhenti pada lam alif itu
untuk lebih amannya kita mengulang lagi di ayat sebelumnya, begitu Ibu, di ayat sebelumnya. Jadi jangan diteruskan ke ayat berikutnya. Jadi kita ulang lagi dari ayat sebelumnya, kemudian kita lanjutkan, kita wasolkan ya dengan ayat-ayat berikutnya seperti itu. Sehingga nanti makna antara satu ayat sebelum dan sesudahnya itu tidak ada saling kontradiksi gitu ya, atau pengacuan daripada makna tadi seperti itu. Begitu mungkin Ibu jawaban dari saya, Bu Nuraini Abdurrahman ya. Allah alam bisawab. Ya, afwan. Ada lagi yang mengangkat tangan? Siapa tadi yang mengangkat tangan dan turun kembali? Masih ada teman-teman yang mau bertanya atau lewat kolom chat? Saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya, Abdul Fatah ya, Pak Abdul Fatah atau Bu Siti dulu? Wah, Bu Siti dulu ya, Pak Abdul ya. Oke, Ustaz. Nah, silakan Bu Siti. Ustaz, Afwan izin mau tanya. Ya Ibu. Ini Ustaz, kalau misalkan yang zaman sekarang tuh kori-kori lebih mengutamakan nada ketimbang bacaan-bacaannya itu Ustaz. Ya. Gimana ya Ustaz ya? Nah. Ada lagi Bu? Cukup pertanyaannya? Ya Ustaz, ya jadi kayak orang-orang tuh lebih ngelihatnya ke nadanya, bukan bacaan. Bukan ke ke hukum tajwidnya gitu Ibu ya? Iya Ustaz. Lebih kepada mungkin suara, keindahan suaranya gitu ya? Ya, kadang berlebihan gitu Ustaz. Nah, nada mereka tilawahnya gitu Ustaz. Jadi maksudnya hukum matnya kepanjangan begitu ya? Nah, jadi harusnya dibacanya misalkan 5, jadi berapa? Jadi 10. 10 gitu, ya Ustaz. Iya, baik. Terima kasih Bu Siti ya. Jadi ini memang ada satu hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kata beliau Iqra'ul Quran ya, bacalah Al-Quran itu biluhunil Arab ya, dengan dialeknya orang-orang Arab, wa aswatiha ya, dan suara-suara yang fasih ya, dengan suara-suara yang fasih ya. Jadi memang ketika kita membaca Al-Quran ya dengan irama ya, dengan bacaan-bacaan irama itu yang mungkin kita pernah tahu ya, ada bayati gitu ya, ada apa lagi, jiharka, nahawan, ada nada ros gitu ya, ada nada-nada irama yang lain seperti itu. Nah itu pada hukum asalnya selama dia tidak melanggar aturan-aturan kaidah-kaidah tajwid, itu diperbolehkan ya, silakan saja. Tapi ketika bacaan-bacaan tersebut atau irama tersebut sampai menyisi kaidah-kaidah tajwid seperti makhrajnya, panjang pendeknya, matnya, ini tentu hulu atau berlebihan sehingga bisa merusak makna atau arti daripada ayat Al-Quran itu sendiri. Yang jelas Ibu Siti Khairun Nisa ya, selama qori atau qori'ah itu dia berpedoman kepada kaidah-kaidah ilmu tajwid, saya yakin insya Allah tidak melampaui batas-batas yang sudah ditentukan ya. Terkadang memang kita sering mendengar dan melihat suara tempo bacaannya atau panjangnya itu melebihi kadar ya, sepertinya. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas ketika kita membaca Al-Quran diusahakan ya semaksimal dan sebisa mungkin untuk membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid ya. Seperti itu Bu Siti ya. Ya Ustaz, syukran. Iya, afwan ya. Selanjutnya Pak Abdul Fatah, silakan Pak Abdul Fatah. Sebelum nanti kita bacakan di kolom chat, ada pesan juga ini dari Pak Muhammad Hasbi ya. Silakan Pak Abdul Fatah, ada yang mau ditanyakan? Ya Ustaz, ingin menanyakan ketika kita mempelajari riwayat kan, kayak Ustaz mengajarkan kepada kita tentang riwayat Imam Hafiz gitu. Kan bacaan itu kan santai gitu ya, lambat gitu. Kemudian pernah juga Ustaz itu
mengatakan ada juga bacaan yang cepat gitu dari Thorik Thayyibah ya. Namun hanya sekedar sekelebat aja gitu, Ustaz. Bacaan kita itu kayak dari jalur Thorik Thayyibah gitu. Apakah kita ketika membaca Al-Quran dengan cepat, namun kita belum memperdalam gitu tentang Thorik Thayyibah itu tersebut gitu, Ustaz. Bagaimana? Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus nih dari Pak Abdul Fattah ya. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya adalah saya lebih menyarankan kepada mahasiswa untuk satu fokus dulu terhadap bacaan Al-Quran dengan satu riwayat ya, sehingga apa yang kita pelajari itu kemudian kita perdalam dan kita fokuskan itu akan lebih jauh lebih maslahat dibandingkan kita misalkan langsung belajar dua qiraah ya. Terkadang belajar banyak qiraah itu membutuhkan pertama kefokusan ya seperti itu, sehingga ketika kita membaca mempraktikkan satu riwayat dengan riwayat yang lain, kita tahu mana ini yang betul, mana yang salah, mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang iramanya nadanya harus tawasud, mana yang tul, mana yang qasar gitu ya. Itu kan istilah-istilah dalam ilmu qiraahnya. Qasar itu dibaca 2 rakaat ya, tawasud itu 4 sampai 5 harakat, tul itu dibaca 6 harakat ya. Nah, kita paham. Jadi kalau saya lebih cenderung belajar dulu satu riwayat ya, makanya saya titik tekankan di program bimbingan tahsin ini, Pak Abdul Fattah dan teman-teman yang lain, kita belajar tahsinnya ya tidak lewat jalur riwayat yang lain ya. Bukan berarti nggak boleh, bukan, tapi kita harus fokus satu-satu dulu ya. Kalau kita misalkan ada riwayat yang lain, nanti kita akan banyak hal yang berseberangan tadi terkait misalkan tadi hukum mat jaiz, mat wajibnya. Kalau riwayat Hafiz dari Thorik Syatibiyah sudah jelas tadi 4 sampai 5 harakat. Tapi kalau riwayat misalkan selain jalur tersebut, misalkan lewat Qaibatun Nasr misalkan, boleh dibaca selain dari bacaan tersebut gitu ya. Nah, sehingga dikhawatirkan nanti akan membingungkan kita bagi si mahasiswa yang benar gimana praktek bacaannya ya kan, bacanya seperti ini atau seperti itu gitu kan. Padahal semua bacaannya betul sahih selama berdasarkan tadi ya dari sumber-sumber imam-imam qiraat tadi seperti itu. Jadi untuk Pak Abdul Fattah, kalau saya lebih menyarankan kita fokus dulu belajar tahsin, selesaikan sampai selesai untuk riwayat Imam Hafiz ya dari Imam Asim dengan satu thorik ya, thorik Syatibiyah. Jadi ada lagi thorik selain Syatibiyah, yaitu Qaibatun Nasr. Ada selain Hafiz, imamnya namanya Imam Syu'bah. Padahal satu-satu guru itu Imam Asim ya. Imam Asim punya 2 murid, namanya Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Masing-masing diajari qiraahnya beda-beda itu. Imam Hafiz sama Imam Syu'bah gitu kan. Imam Hafiz nanti ada toriknya, ada torik dari Qaibatun Nasr, ada torik Thorik Syatibiyah, ada juga torik-torik yang lain. Wah, nanti akan lebih banyak lagi pembahasannya, sehingga kalau kita tidak fokus satu, dikhawatirkan tadi ya, kita akan bingung ya, dan membuat lelah kita untuk mempelajarinya tersebut. Gitu ya. Karena saya bertemu dengan salah satu ustadz ya, beliau menceritakan salah satu ilmu yang di dalam Islam itu yang banyak sekali yang dipelajari, harus menghafal dan lain sebagainya. Salah satunya adalah ilmu qiraah. Ilmu qiraah itu adalah ilmu yang banyak menghafal macam-macam qiraah dan lain sebagainya. Tapi kata beliau, faedahnya bisa dibilang tidak sebanyak hafalannya. Ya, faedahnya ya sebatas kita tahu bahwa bacaan ini seharusnya dibacanya begini. Dibaca ini seharusnya bacanya begitu. Hanya sekedar mengetahui bacaannya seharusnya dibaca seperti itu saja. Tapi pengorbanannya, prosesnya, menghafalnya banyak sekali. Bayangkan antum punya 10 qiraah ya, 10 imam tadi itu masing-masing punya 2 murid. Jadi kan banyak sekali thorik dan cara membaca dari riwayat-riwayat tadi gitu ya. Dan itu Masya Allah luar biasa ya, prosesnya luar biasa. Begitu ya Pak Abdul Fattah ya. Ya, Ustaz, syukran. Iya, apanya.
Mungkin terakhir ya, karena sudah malam juga, pukul 21.37 ya. Dikhawatirkan teman-teman mungkin besok mau aktivitas lagi ya. Di sini ada Muhammad Hasbi ya, Ustadz Afan, kalau misalnya ada imam apalagi di pondok pesantren modern, kan ada beberapa yang menjadikan santri-santrinya belajar untuk menjadi imam. Oke. Namun tidak diajarkan tentang ilmu qiraat, hanya mempelajari ilmu tajwid dan tahsinnya saja. Nah, jadi bacaannya bisa jadi bermacam-macam. Itu bagaimana ya Ustadz hukumnya ya? Dan apakah diterima sholatnya? Nah, terkait dengan diterima sholatnya atau tidak, jelas diterima ya, karena syarat sah sholat itu ya tidak ada berkaitan misalkan apa namanya harus bacaannya satu qiraat gitu ya, tidak ya. Jadi kalau terkait tadi ya bacaannya qiraat satu dengan qiraat yang lain bercampur baur, memang ada pendapat tadi ya, diantaranya tadi ya Syekh Anwairi, beliau mengatakan sampai di tingkatan derajat yang paling tinggi itu haram talfik, mencampur adukan bacaan. Itu pun kalau misalkan diketahui secara sadar. Tapi kalau misalkan karena tidak tahu, karena ilmunya belum sampai, ya Allah ma'fu anhu kan, Allah memaafkan kita semua. Ya, rofiatil aqlam, catatan dosa itu dihapuskan oleh Allah gitu kan, karena kejahilan kita, kebodohan kita ya. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu, jelas-jelas kita tahu, belajar nih setelah tahsin ini, bimbingan tahsin, besok antum baca Al-Quran, ternyata bacaan antum itu banyak campuran qiraahnya, ya harusnya dibaca satu riwayat, misalkan riwayat Hafs an Asim Tariq Syatibiyah, Majais yang 4-5, antum baca 2, kadang 4, kadang 2, kadang 4, nah antum berdosa tuh. Kenapa berdosa? Karena malam ini antum sudah tahu ilmunya, sudah belajar ilmunya, bahwa misalkan majais ya, atau wajib dalam Tariq Hafs, dalam Tariq Syatibiyah dari riwayat Imam Hafs an Asim itu 4-5 bacaan ya, harokatnya. Nah, kalau antum besok baca 2, nah berarti konsekuensinya antum harus tahu dulu 2 itu riwayat siapa. Antum harus perdalami dulu, sehingga antum harus fokus satu riwayat bacaannya, jangan dicampur adukan. Karena kalau dicampur adukan tadi kita mengambil pendapat, ada yang sampai mengharamkan, bahkan ada yang sampai paling bawah ya makruh ya, tercela ya, seperti itu. Nah, terkait dengan masalah kebiasaan santri ya, disuruh jadi imam di pondok pesantren, ini salah satu pola pendidikan yang sangat bagus ya menurut saya. Hanya saja mungkin tadi ya, mungkin terkait dengan apa namanya tahsin dan tajwidnya, saya yakin para ustadz dan para gurunya itu sudah tahu dan sudah mengajarkan sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Dan sesungguhnya mungkin sadar atau tidak sadar, kita harus menyadari bahwa apa yang diajarkan oleh ustadz kepada guru apa namanya, kepada santri-santrinya terkait dengan ilmu tajwid dan ilmu tahsin itu sebenarnya sudah merujuk kepada salah satu imam qiraat ya. Ya, kita berhusnuzon saja, mungkin guru atau ustadznya sudah mengajarkan tajwid atau tahsin itu sesuai dengan riwayat misalkan Imam Hafs dari Imam Asim. Karena memang riwayat Imam Hafs dan Imam Asim ini, Tariq Syatibiyah, itu memang umumnya banyak dipakai oleh kalangan kaum muslimin di seantero dunia. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini memang umumnya pakai riwayat bacaan Imam Hafs. Jarang ada yang antum dengar baca imam sholat misalkan bacaan duha dibacanya wadduhe, jarang, kecuali di pondok-pondok qiraah sab'ah gitu ya, seperti di daerah mana itu, Garut atau di Tasik gitu ya, ada pondok pesantren qiraah sab'ah gitu ya, mungkin ya, atau di pondok-pondok yang lain di Jawa Tengah gitu ya, ada seperti itu gitu ya. Jadi intinya kita berhusnuzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahsin atau tajwid yang diajarkan kepada para santriawan dan apa namanya santri itu adalah sesuai dengan kaidah tajwid dan merujuk kepada satu imam, yaitu Imam Hafs dan Asim. Sehingga ketika dia praktek imam, dia baca sesuai dengan tahsin dan tajwidnya, insya Allah tidak berdosa. Ya, seperti itu ya Pak Muhammad Hasbi ya, Alfian Allahu a'lam bishawab. Ya, saya kira cukup ya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah larut malam juga. Pukul 21.42, ini sudah malam sekali. Jadi teman-teman, untuk program tahsinnya saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di program tahsin
bimbingan tahsin Al-Quran dengan riwayat Hafiz an Asim, Thoriq Syatibiyah di pertemuan yang kedua di malam Ahad ya. Mohon maaf, malam Ahad. Hari Ahad ya, malam Senin. Kita akan belajar temanya nanti terkait dengan sifatul huruf ya, lazimah ya, sifat-sifat huruf yang tadi lazimah, dan insyaallah taala juga makharijul huruf ya, sifat dan makharijul huruf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Masya Allah, sampai pukul sekian 74 peserta ya masih standby ya di Google Meet-nya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran teman-teman yang sudah bergabung. Semoga ilmu yang saya share pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat gitu ya. Nanti teman-teman yang mungkin berminat untuk mendapatkan materinya, saya akan kirim ke grup LDTBA ya. Itu saja saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.